Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami mau membahas tentang kependudukan dan ketenagakerjaan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari 1. Afidatul Maulidia, 2. Alivia Fariski, 3. Alicia Kotrunada, 4. Amiratul Humairo, 5. Dian Aprisa, 6. Dias Faisal Azhari, 7. Fahriyadi Ainia. Apa sih yang dimaksud dengan kependudukan dan ketenagakerjaan itu? Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan kependudukan atau demografi ialah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Kependudukan dalam jenis komposisi penduduk dikelompokkan menjadi 4, yaitu berdasarkan aspek biologis, berdasarkan aspek sosial, berdasarkan aspek ekonomis, berdasarkan aspek geografis. Berdasarkan aspek biologis, yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan ciri fisik penduduk. Selanjutnya, berdasarkan aspek sosial. Untuk aspek sosial biasanya dibedakan berdasarkan pendidikan dan status perkawinan. Contohnya, dari tingkat pendidikan dapat dikelompokkan menjadi SD, SMP, SMA, atau SMK, perguruan tinggi, yang digunakan dalam menentukan besarnya tingkat pendidikan. Kemudian, berdasarkan aspek ekonomis. Kalau dari aspek ekonomi, mudahnya yang berhubungan dengan uang seperti jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan. Contohnya, masyarakat dikelompokkan dalam pekerjaan tertentu seperti PNS, TNI, Polri, guru, pedagang, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan aspek geografis. Misalnya, penduduk digolongkan berdasarkan lokasi tempat tinggal. Tempat tinggal yang sering digunakan dalam komposisi ini adalah tempat tinggal penduduk di desa dan di kota. Ciri khas negara agraris seperti Indonesia ini adalah sebagian besar penduduk tinggal di desa. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah total jumlah penduduk suatu wilayah per total luas lahan atau kilometer persegi. Kepadatan penduduk ini menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi dalam suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah atau negara disebabkan oleh faktor demografi, antara lain: yang pertama, pertumbuhan penduduk alami adalah selisih antara kelahiran dengan kematian. Yang kedua, pertumbuhan penduduk total adalah selisih antara jumlah kelahiran dengan kematian ditambah dengan selisih penduduk migrasi masuk dan migrasi keluar. Selanjutnya, angka kematian. Angka kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah orang yang meninggal dalam 1 tahun dari setiap 1.000 penduduk. Yang terakhir ialah migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk menetap. Selanjutnya, ini adalah data dari PPS dengan hasil jumlah penduduk berdasarkan SP 2020. Itu sebanyak 270,20 juta jiwa. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Selama 2010 sampai 2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25%. Selanjutnya, ini adalah data dari BPS tentang penduduk Indonesia menurut pulau, hasil dari SP 2020. Yang pertama, 56,10% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Yang kedua, 21,68% terdapat di Pulau Sumatera. Yang ketiga, 7,36% terdapat di Pulau Sulawesi. Yang keempat, 6,15% terdapat di Pulau Kalimantan. Yang kelima, 5,54% terdapat di Bali dan Nusa Tenggara. Yang keenam, 3,17% terdapat di Maluku dan Papua. Selanjutnya, penjelasan tentang tenaga kerja dan ketenagakerjaan. Definisi tenaga kerja adalah
Penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan antara lain mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Sedangkan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang digolongkan menganggur, pertama, yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mencari atau mendapatkan pekerjaan. Kedua, yang bekerja pada saat pencacahan sedang menganggur dan berusaha mendapatkan pekerjaan. Ketiga, yang dibebas tugaskan dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja. Yang pertama, sekolah. Untuk mereka yang kegiatannya hanya sekolah. Yang kedua, mengurus rumah tangga. Untuk mereka yang kegiatannya hanya mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah. Yang ketiga, penerimaan pendapatan. Untuk mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan tetapi memperoleh penghasilan. Contohnya, pensiun, bunga simpanan, dan hasil persewaan. Struktur ketenaga kerjaan Indonesia, data terakhir diperoleh pada bulan Agustus 2019. Ada 197,91 juta orang penduduk usia kerja, dibagi menjadi 133,56 juta orang angkatan kerja dan 64,35 juta orang bukan angkatan kerja. Bisa kita lihat di sini, 133,56 juta orang angkatan kerja terbagi menjadi 126,51 juta orang bekerja dan 7,5 juta orang pengangguran. 126,51 juta orang bekerja terbagi menjadi 3 bagian. Ada pekerja penuh yang berjumlah 89,96 juta orang, ada pekerja paruh waktu ada 28,41 juta orang, dan setengah pengangguran yang berjumlah 8,14 juta orang. Berikutnya ada dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja. Data terakhir diperoleh pada bulan Agustus tahun 2020. Ada 4,2 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terbagi menjadi 4. Ada 35,46 ribu orang pengangguran karena COVID-19, 13,92 ribu orang bukan angkatan kerja karena COVID-19, ada 27,76 ribu orang sementara tidak bekerja karena COVID-19, dan 454,41 ribu orang bekerja dengan pengangguran jam kerja atau short hours karena COVID-19. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 4,2 juta orang, persentase penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 sebesar 13,23%. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami kelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi.